Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kita duduk mengikuti kajian, menyirami daripada rohani kita dengan zikir-zikir dan dengan ajaran-ajaran yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Malik. Malik ini mempunyai anak yang bernama Aus. Maaf. Ada seorang sahabat yang bernama Aus, dia punya anak namanya Malik. Jadi Malik bin Aus. Malik ini satu ketika ada seruan jihad daripada Rasulullah SAW. Kemudian dia izin untuk mengikuti jihad. Tapi kata Rasulullah, apakah engkau sudah izin dulu kepada orang tuamu? Belum. Izinlah dulu kepada orang tuamu. Nah, ini adab. Adab anak kepada orang tua, sampai jihad pun harus izin dulu kepada orang tua. Kemudian Malik pun datang kepada bapaknya itu Aus, yang mengatakan bahwasanya, wahai bapakku, aku minta izin untuk ikut berperang jihad berserta dengan Rasulullah SAW. Kata Aus bapaknya, baiklah, ikutlah kau berjuang dengan Rasulullah, berjihadlah kau, semoga engkau mati di medan pertempuran. Ini doa dari seorang ayah. Semoga kau mati di medan pertempuran. Ini didoakan mati. Ini bukan berarti karena benci, bukan, tapi justru karena sayang. Aus ini mendoakan kepada Malik putranya mati di medan pertempuran supaya apa? Supaya syahid. Karena orang kalau sudah mati syahid, ini tujuan tertinggi daripada para sahabat. Ketika dia mempunyai anaknya mati syahid, maka dia sudah menganggap dirinya berhasil, telah mendidik anak, telah menyampaikan anaknya ke surga. Karena orang yang mati syahid, dia tidak ada hisab, dia langsung masuk ke dalam surga. Makanya seperti itu, didoakan, semoga kau tidak kembali lagi dan mati di medan pertempuran. Setelah itu berangkatlah Malik ini beserta dengan Rasulullah dan pasukannya. Setelah berminggu-minggu, kemudian perang pun selesai, kemudian Rasulullah pun pulang. Ketika Rasulullah pulang, di perjalanan beberapa hari Rasulullah beserta dengan para sahabat pulang. Sesampainya di kota Madinah, Rasul kumpulkan semua para sahabat yang ikut perang, Rasul kumpulkan di Masjid Nabawi, dicek dulu oleh Rasulullah. Setelah dicek, kemudian semuanya ada, kecuali Malik bin Aus ini. Malik bin Aus tidak ada. Setelah itu semua sahabat dipersilakan untuk pulang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Aus dia berpikir bahwasanya ini orang-orang yang telah berjihad udah pada pulang. Ini bagaimana dengan anak saya? Apakah anak saya mati ataupun anak saya hidup? Kalau hidup kok anak saya kok belum pulang? Akhirnya datanglah Aus ini kepada Rasulullah, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kabar anakku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahu alam. Rasul pun tidak tahu. Enggak tahu apakah Malik ini meninggal, apakah Malik ini selamat, Rasul pun tidak tahu. Kemudian Aus bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan menghadapi ini? Karena bagaimanapun juga dia khawatir karena anaknya belum diketahui kabar beritanya, belum diketahui. Akhirnya Rasul berkata bahwasanya, wahai Malik, tenanglah aja, pulanglah kau ke rumah. Sesampainya kau di rumah, kau dan istrimu, kau dan keluargamu, bacalah la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah, baca sebanyak-banyaknya, kata Rasulullah. Kemudian Malik pun dia pulang, Aus pun dia pulang. Dia pulang, sesampainya di rumah, kemudian ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, bagaimana dengan kabar anak kita? Kemudian dia mengatakan bahwasanya wallahu alam, tidak diketahui kabarnya, apakah dia hidup ataupun dia sudah mati.
apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Pesan apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kata istrinya. Rasulullah berpesan bahwasanya supaya aku pulang dan aku mengajak engkau dan keluarga untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Baiklah, kata istrinya. Istrinya solihah. Dia langsung begitu mendengar seperti itu, dia langsung mengajak suaminya untuk berzikir. Sejak sore itu dia berzikir yaitu dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Terus berzikir. Dari sejak sore itu, petang itu dia berzikir terus. Kemudian tiba-tiba di malam hari ketika sedang berzikir, di tengah-tengah zikir ada yang mengetuk pintu. Begitu ada yang mengetuk pintu, Aus pun bergegas membukakan pintu. Ketika dia membukakan pintu, ternyata di balik pintu tersebut Malik pulang. Tapi di belakang Malik itu terdapat, Aus melihat banyak sekali kepala-kepala kambing di belakang Malik. Jadi Malik pulang dengan membawa kambing yang sangat banyak. Kemudian ditanya oleh Aus, bagaimana kabarmu Malik? Alhamdulillah aku baik-baik saja wahai bapakku. Ini gimana caranya? Gimana ceritanya kok engkau bisa pulang telat? Dan kenapa engkau di belakang engkau bawa begitu banyak kambing? Kemudian Malik berkata bahwasanya, wahai bapakku, ketika dalam peperangan aku ditangkap oleh musuh. Aku ditangkap oleh musuh, kemudian aku ditawan. Aku pun diikat oleh musuh. Sementara Rasulullah sudah pada pulang. Aku diikat oleh musuh dengan menggunakan rantai yang besar-besar. Sehingga hanya untuk menggerakkan tanganku saja aku nggak sanggup, nggak bisa, karena rantainya besar-besar. Nah, sampai tadi sore, begitu tadi sore, tiba-tiba di perkampungan musuh tersebut terdapat kebakaran. Sehingga orang-orang saat itu panik, kabur ke sana kemari, panik mereka. Dan api pun hampir mendekati saya. Saya pun tidak bisa kemana-mana, tidak bisa lari. Tapi anehnya tiba-tiba besi-besi rantai tersebut itu lubangnya memuai semakin besar sehingga ada celah aku untuk melepaskan diri dari ikatan rantai tersebut. Akhirnya aku pun lepas dan mereka para musuh itu tidak memperhatikan saya. Aku pun kabur, melarikan diri. Ketika aku melarikan diri, aku lihat banyak sekali hewan ternak milik musuh di situ. Akhirnya aku berpikir, aku bawa saja hewan ternak ini sebagai gonimah, sebagai keuntungan ataupun gonimah. Ini bukan mencuri, bukan, karena dari musuh dalam kondisi perang. Kemudian aku bawa dan aku bawa pulang sampai di sini. Kemudian Aus berkata, wahai Malik, dari tempat musuh ke sini Rasulullah menempuhnya dalam waktu beberapa hari, berhari-hari. Tapi kenapa engkau bisa sampai ke sini saat ini? Padahal tadi sore kejadiannya. Kenapa saat ini, malam ini kau sudah ada di sini? Kemudian Malik mengatakan bahwasanya, wahai bapakku, demi Allah, di saat aku membawa kambing-kambing tersebut untuk lari, untuk kabur, tiba-tiba aku melihat ada satu malaikat datang. Kemudian mengepakkan sayapnya, mengatakan bahwasanya Malik, naiklah engkau dan seluruh hewan ternakmu naik ke sayapku. Akhirnya aku pun naik ke sayapnya malaikat. Dan kemudian aku dibawa terbang oleh malaikat beserta dengan kambing-kambing ini. Dan sampailah aku di depan rumahmu, kata Malik. Nah, kemudian setelah itu mereka pun tidur. Paginya Aus kemudian datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian ini. Begitu sampai bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwasanya belum sampai Aus ini melaporkan apa yang terjadi, Rasulullah mengatakan bahwasanya kabar gembira untukmu wahai Aus, karena malam ini Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang engkau, yaitu ayat dalam surat At-Tolaq. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Jadi Rasul sudah tahu karena sudah mendapatkan kabar dari Jibril tentang kepulangan daripada Malik, dan Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang ketawakalan dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya
Inna fil hauqalah, ketahuilah sesungguhnya di dalam al-hauqalah, hauqalah itu yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. Di dalam orang yang banyak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, dia memasrahkan urusannya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak punya kekuatan apa-apa illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan kita itu lemah dan hanya Allah yang bisa menolong. Itu adalah salah satu daripada bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam barang siapa yang di dalam hauqalah la haula wala quwata illa billah, kata para ulama, terdapat 99 obat dari berbagai macam penyakit. Makanya ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa kemadorotan, ditimpa kesusahan, ketakutan, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Engkau ya Allah yang mampu, yang akan bisa menolong atas apapun yang terjadi kepada kami. Maka ketika kita sudah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan diri kita titipkan keluarga kita titipkan anak-anak kita titipkan harta benda kita titipkan perusahaan kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan menjaminnya. Dan ketika Allah sudah menjaga, Allah sudah menjamin, Allah sudah mencampur tangan, maka demi Allah tak akan ada satupun yang bisa mencelakakannya. Semoga kita bisa mengamalkan, memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.